Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Furqan Duku Tengah Buduran rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negara yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan keberkahan rahmatnya dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negara yang senantiasa mengingkari, mendustakan ayat-ayat Allah, niscaya sebuah negara itu akan terjadi bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini jamaah sekalian, banyak cendekiawan, banyak pakar yang mengatakan kita berbangsa dan bernegara ini krisis dalam keteladanan, krisis dalam kepemimpinan, dalam semua level kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, di dalam khutbah kali ini yang singkat ini jamaah sekalian, kita mengingatkan, kita menginformasikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh, sudah memberikan sosok manusia yang harus dicontoh di dalam kepemimpinannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah di dalam Rasulullah itu jamaah sekalian ada yang namanya sifat wajib bagi Rasul. Artinya yang melekat pada diri Rasulullah itu ada 4 jamaah sekalian. Yang ini harus kita telaah, kita teladani. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani apa yang dikatakan sifat wajib bagi Rasul ini. Yang pertama jamaah sekalian, yakni siddiq. Siddiq jamaah sekalian, yang artinya benar. Artinya kita berusaha menjadi orang yang benar, berusaha untuk berpihak kepada kebenaran itu sendiri. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit rasanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada doa yang sangat luar biasa. Semoga dengan doa ini senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dikabulkan yang apa yang kita doakan yang luar biasa ini jamaah. Apa doa itu jamaah sekalian? Dan insya Allah panjenengan semua sudah hafal dan sudah melaksanakan. Tapi isinya, aplikasinya dari doa ini kiranya perlu perjuangan jamaah sekalian. Apa doa itu jamaah sekalian? Yakni Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami semua ya Allah bahwa perkara yang benar itu bisa kami lihat benar ya Allah, dan kami mampu menjalankannya ya Allah. Dan ya Allah, tunjukkan ya Allah kepada kami semua bahwa perkara yang batil itu, perkara yang salah itu memang salah di hadapan kami ya Allah, dan kami mampu menjauhinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita telaah doa ini jamaah sekalian, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kami bahwa perkara yang benar itu bisa kami lihat benar ya Allah. Dari sini jamaah sekalian,
banyak kita, banyak kaum muslimin yang mampu, banyak kaum muslimin yang bisa, bahwa itu memang kebenaran. Tapi jamaah sekalian, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ini jamaah sekalian, ya Allah, berikan kami kekuatan untuk menjalankan kebenaran itu, untuk berpihak kepada kebenaran itu, untuk membela kebenaran itu. Lah dari sini jamaah sekalian, tidak semua, kebanyakan orang bisa sebagaimana yang digambarkan di dalam doa ini, karena konsekuensinya berat, konsekuensinya berhadapan, bertentangan. Boleh jadi dengan keluarga, boleh jadi tetangga, boleh jadi dengan masyarakat. Oleh karena itu kita senantiasa mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang salah itu memang salah di hadapan kami. Dari sini jamaah sekalian, banyak orang yang paham, banyak orang yang tahu bahwa itu salah. Tapi warzuqna ijtinabah, dan beri kekuatan ya Allah agar kami semua bisa menjauhi kebatilan itu, bisa memperingatkan kebatilan itu. Dari sini jamaah sekalian, kebanyakan belum banyak orang yang mampu. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berdoa dengan doa ini, Allah memberi kekuatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang melekat kepada Rasulullah itu yang dinamakan tabligh, menyampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun kamu itu mampu, hanya satu ayat saja, sampaikan. Balighu anni walau ayat. Hanya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan jamaah sekalian, wa ma alaina illal balaghul mubin. Sesungguhnya aku disuruh hanya untuk menyampaikan dengan perkara yang nyata ini. Kenapa jamaah sekalian? Karena hidayah itu kekuasaan Allah, hidayah itu di tangan Allah, perubahan itu kekuasaan Allah. Tapi kita diwajibkan untuk menyampaikan perkara yang jelas ini, perkara yang nyata ini. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Walaupun rintangannya tidak ringan, sebagaimana yang Rasulullah dulu, sampai-sampai orang kafir sudah tidak mentas melihat Rasulullah, sehingga Rasulullah ditawari dengan harta takhta wanita. Kata Rasulullah apa jamaah sekalian? Seandainya engkau semua mampu meletakkan matahari di tangan kananku, sedangkan bulan di tangan kiriku, niscaya jalan dakwah ini tidak akan aku hentikan, akan aku sampaikan terus. Jiwa inilah yang harus kita contoh jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga yang jamaah sekalian, yakni yang namanya amanah. Amanah. Ketika kita bicara tentang amanah, pikiran kita, fokus kita yang utama adalah kepada kepemimpinan jamaah sekalian. Kata Rasulullah, hakikatnya kita semua ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinanmu nanti pasti akan dimintai pertanggungan jawab. Logikanya jamaah sekalian, kalau setiap orang, setiap individu saja dikatakan Rasulullah pemimpin, apalagi yang pemimpin sungguhan, artinya yang memegang amanah itu, yang punya jabatan, yang mengurusi hajat kehidupan orang banyak, pasti dan pasti dia akan dimintai lebih
untuk pertanggungan jawab nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat, yang terakhir jamaah sekalian, yakni sifat yang melekat pada diri Rasulullah itu disebut fatonah. Fatonah jamaah sekalian, yang artinya cerdas, yang artinya cerdik. Ini yang juga harus kita contoh jamaah sekalian. Kita harus mampu mensikapi dan mensiasati dalam kehidupan ini. Tentunya di dalam segala bidang permasalahan jamaah sekalian. Apalagi jamaah sekalian yang saat ini yang dikatakan akhir zaman, yang penuh fitnah, sikap fatonah ini harus juga melekat pada diri kita semua. Tentang keuangan kita, tentang bermasyarakat kita, tentang berbangsa dan negara kita. Apalagi yang saat ini, yang virus corona, yang 1 tahun, 2 tahun sudah kita alami. Alhamdulillah, kita sangat senang, seakan-akan sudah selesai. Tapi setelah itu timbul lagi yang katanya masih mewabah di tengah-tengah kita. Tapi yang jelas jamaah sekalian, sikap fatonah itu yang harus kita miliki adalah ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingatku hatimu akan menjadi tenang. Zikron kasiro, zikirlah yang sebanyak-banyaknya. Itulah sikap seorang muslim yang cerdik, yang cerdas, yang fatonah. Setiap permasalahan segala apapun diajukan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Demikian jamaah sekalian, inilah sifat wajib bagi Rasul yang harus kita teladani, terutama yang harus diteladani oleh para pemimpin kita. Yang pertama siddiq, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, dan yang keempat fatonah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.